Baik, kita akan masih tetap dalam mata kuliah kepelatihan ya. Hari ini kita mencoba untuk membahas peregangan atau flexibility ya. Maksudnya flexibility dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ya flexibility masuk dalam ya, empat komponen biomotorik utama. Kalau menurut Thomson itu 5 karena ada koordinasi. Tapi umumnya menggunakan 4. Dan kelentukan ya atau flexibility itu merupakan sentral ya. Jadi kalau Anda melihat ada komponen biomotorik yang lain yang kita katakan ada kecepatan, daya tahan, dan kekuatan. Di tengahnya itu adalah kelentukan. Mengapa di tengah? Karena dia merupakan center, dia merupakan pusat. Ketika orang berlatih kecepatan, butuh kelentukan. Orang melatih kekuatan, butuh kelentukan. Orang latihan daya tahan, juga butuh kelentukan ya, atau flexibility tadi. Dan ketika dikoordinasikan secara menyeluruh, maka Anda bisa melihat keterkaitan antara macam-macam kondisi fisik itu, dan semuanya membutuhkan kelentukan, entah perkawinan antara kecepatan dan kekuatan, sehingga Anda bisa menghasilkan kekuatan yang cepat ya, atau power, baik perkawinan antara kecepatan dan daya tahan hingga bisa menghasilkan stamina, maupun daya tahan dan kekuatan yang menghasilkan daya tahan kekuatan tadi atau strength endurance ya. Itu semua membutuhkan flexibility. Jadi betapa flexibility itu teramat penting dalam semua kegiatan. Tanpa flexibility orang bisa saja berubah menjadi robot ya, karena dia akan kaku dan tentu saja akan mengganggu proses secara menyeluruh ya. Kalau dibilang flexibility atau kelentukan itu apa? Kalau Larson dia mengatakan bahwa kelentukan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk bergerak dalam rentang gerak yang luas. Jadi bukan kemampuan tubuh saja, tapi ada bagian-bagian dari tubuh ya itu bergerak dalam lingkup yang luas. Jadi kalau tubuh mungkin secara menyeluruh ya, tapi ada bagian-bagian tubuh yang lentur ya. Bisa cuma lengan saja, bisa cuma pinggul saja ya, bisa cuma tungkai saja, bisa cuma togok saja. Itu bagian-bagian. Kalau dari Burkhardt dia bilang bahwa kelentukan itu kualitas yang memungkinkan suatu segmen bergerak semaksimal mungkin menurut kemungkinan gerak. Jadi ada satu segmen ya, bagian tubuh yang juga mampu bergerak maksimal. Ya. Jadi selama ada kemungkinan gerak ya, yang optimal atau yang maksimal, kita bisa melakukan gerak itu seluas mungkin. Itu maksudnya seperti itu. Kalau orang bilang flexibility ini ya, dapat dikembangkan melalui latihan peregangan otot dan latihan untuk memperluas ruang gerak sendi ya. Jadi latihan peregangan otot ya, otomatis kita harus meregang-regangkan otot ya, mungkin harus macam-macam, kita naik ke atas ya, ke kiri ya, ke kanan ya, kita berputar itu ya. Jadi dapat kelentukan itu dapat dikembangkan ya. Sekali lagi, kelentukan itu dapat dikembangkan melalui latihan peregangan ya. Memang ada yang sudah dilahirkan dengan kelentukan yang baik, yang super
Sehingga kalau Anda melihat ada orang yang bisa meliuk-liuk seperti ular, ya, ada yang bisa membalikkan badannya sampai bundar, ya, dan gerakan-gerakan akrobatik yang lain. Tetapi itu tidak umum. Ya. Itu kasuistik terjadi hanya pada segelintir-segelintir orang saja yang sudah membawa kelentukan itu sejak lahir. Bagi kita-kita yang tidak memiliki kelentukan yang baik, maka kita perlu untuk berlatih. Kita perlu untuk berlatih sehingga kelentukan kita itu bisa bertambah baik. Ya. Ya. Kemudian tanpa latihan peregangan yang teratur, otot cenderung berkurang, ya, berkurang kelentukannya, sehingga otomatis ya orang bisa saja menjadi cedera. Orang bisa menjadi cedera karena kelentukannya yang jelek, atau juga orang bisa menjadi cedera ya, karena kelelahan, ototnya dalam keadaan lelah. Jadi kalau Anda sudah dalam keadaan lelah, otot Anda, ligamen Anda ikut lelah. Ya. Dan ketika semuanya lelah, badan Anda berusaha untuk melakukan gerakan yang akrobatik, ya, atau gerakan-gerakan yang super, gerakan-gerakan yang kepingin gesit, lincah, ya, melakukan koordinasi gerak, tetapi juga yang cukup berat. Nah, ini mengakibatkan orang bisa cedera. Ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukannya, kalau Anda lihat, yang pertama adalah umur. Ya. Jadi orang pada usia yang tua, ya, orang yang sudah tua, itu otot-ototnya semakin kaku. Ya. Jadi dikatakan bahwa elastisitas ototnya itu semakin menurun. Kalau elastisitas ototnya menurun, maka otomatis orang akan menjadi kaku. Ya. Berkurangnya aktivitas fisik. Ya. Jadi kalau orang kurang bergerak, itu juga menurunkan kelentukan. Jadi kalau yang seperti ini tidak hanya pada orang tua-tua saja, tetapi juga pada anak-anak muda, ya, seperti kita-kita ini. Ya, saya mungkin sudah tua, ya. Tapi kalau Anda juga seperti itu, ya, penyakit kurang bergerak itu sekarang melanda, ya, generasi milenial. Mengapa? Karena orang sekarang sudah sibuk dengan gadget, ya, sudah sibuk dengan game. Ya. Ada orang, ya, main game dari pagi sampai pagi, kecanduan, sudah tidak peduli kuliah, sudah tidak peduli apa-apa lagi. Akhirnya ya kelentukannya ikut menurun. Kalau kelentukannya ikut menurun, ya, kualitas fisik yang lain juga ikut menurun. Yang berikut adalah persoalan panas. Ya. Terkait dengan panas ini bisa jadi karena, ya, kenaikan temperatur, ya. Jadi baik secara langsung dari panasnya udara atau panasnya matahari, ya, itu mampu menaikkan elastisitas dari otot. Jadi kalau kita berdiri di panas, ya, atau kemudian ada udara yang panas, itu ikut mempengaruhi. Ya, kelentukan kita bisa bertambah baik. Ya, ya, jadi udara yang panas, ya,
itu bisa berpengaruh terhadap kelentukan Anda atau fleksibilitas Anda. Sebaliknya juga udara yang dingin itu bisa menyebabkan juga menurunnya kualitas ya, kelentukan Anda. Bahkan kalau di sini dikatakan ya, menurunnya temperatur itu dapat menyebabkan penurunan kelentukan bahkan bisa sampai 20%. Jadi betapa kita ketahui bahwa panas ya, baik itu dari udara maupun dari hal yang lain itu bisa mempengaruhi kelentukan seseorang. Kemudian dari sisi latihan, ketika Anda berolahraga, jadi orang-orang yang aktif melakukan latihan atau berolahraga itu dikatakan lebih baik kelentukannya. Ini rata-rata ya, rata-rata. Jadi bukan Anda berpikir tentang orang-orang yang sudah lentuk sudah bagus. Tapi rata-ratanya seperti itu. Jadi orang yang aktif berolahraga ya, mungkin dia tidak langsung melakukan latihan kelentukan atau melakukan latihan peregangan. Tetapi dengan sendirinya ya, di atas rata-rata dia memiliki kelentukan yang lebih bagus dari otomatis orang rata-rata, kebanyakan orang yang tidak melakukan olahraga. Ya. Kemudian dari sisi pemanasan. Ya. Jadi pemanasan menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Ya. Jadi kelentukan dari persendian, otot-otot itu lebih mudah ditingkatkan setelah Anda melakukan pemanasan yang cukup. Jadi jangan keliru. Banyak yang menganggapnya ketika orang mau melakukan pemanasan itu sudah latihan fleksibilitas, karena di dalam pemanasan itu biasanya berisikan latihan-latihan peregangan. Ya. Pemanasan itu berbeda dengan yang namanya latihan peregangan. Ya. Jadi ini nanti menjadi bahan diskusi Anda, yang mana yang latihan peregangan, yang mana yang masuk dalam kategori pemanasan. Di sini dikatakan bahwa pemanasan menyebabkan kenaikan temperatur otot. Dan kelentukan itu atau kelenturan dari persendian dan otot-otot dapat lebih mudah ditingkatkan setelah melakukan pemanasan yang cukup. Artinya orang melakukan pemanasan yang cukup ya, itu dengan mudah ya dapat meningkatkan kualitas kelenturannya. Maka lakukanlah latihan peregangan pada akhir pemanasan, bukan pada permulaan pemanasan. Semoga Anda mengerti ya kalimat ini. Jadi disarankan kepada Anda ya, untuk melakukan latihan peregangan itu pada akhir dari pemanasan, bukan pada awal pemanasan atau pada permulaan pemanasan. Artinya bahwa pemanasan itu bukan hanya kelentukan atau latihan peregangan. Jadi orang ketika tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri, ke kanan. Itu memang melakukan pemanasan, tetapi baru salah satu dari bagian pemanasan, karena pemanasan itu kan banyak. Ya. Anda kalau dalam suatu proses latihan itu biasanya ada pembukaan, inti, kemudian penutup, sama seperti orang mengajar. Di pembukaan itu biasanya ada ya apel, ya, ada absensi dan segala macam. Nah, kalau di dalam latihan juga biasanya seperti itu, kemudian Anda melakukan pemanasan.
Pemanasan itu bisa banyak orang menggunakan eh, langsung jogging. Setelah jogging kembali baru melakukan peregangan-peregangan. Dan peregangan biasanya ada yang mencampur adukan antara peregangan statis dan dinamis. Ya. Tetapi ada yang memiliki sistematika yang lain lagi. Misalnya dia melakukan gerakan peregangan yang statis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan seterusnya. Setelah itu dia jogging keliling lapangan. Setelah dia jogging atau melakukan gerakan-gerakan setengah lari, setengah jalan, baru kemudian ditindaklanjuti dengan peregangan-peregangan yang dinamis. Setelah itu dia masuk di calisthenics. Baru formal activity, calisthenics, baru cooling down. Jadi kalau latihan secara menyeluruh itu sistematikanya seperti itu. Jadi ada warm up, calisthenics, formal activity, calisthenics, cooling down. Nanti kalau Anda dari belakang, ya, maka ada ya, cooling down, calisthenics, formal activity, calisthenics, warming up. Itu struktur dari sebuah latihan. Dan disarankan kepada Anda bahwa Anda melakukan peregangan itu pada bagian akhir dari pemanasan. Ya, jadi bukan di bagian awal, tapi di bagian akhir dari pemanasan. Nanti saya kepingin tanya Anda masing-masing, kira-kira pengertian ini buat Anda pahami seperti apa. Yang sudah saya jelaskan, moga-moga bisa dipahami. Ya. Kemudian juga jenis kelamin. Banyak penelitian itu membuktikan bahwa perempuan dan anak-anak itu memiliki kelentukan yang lebih baik dari laki-laki dan orang dewasa. Jadi perempuan, anak-anak itu lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Sekali lagi rata-ratanya. Jadi rata-rata perempuan dan anak-anak itu lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Silakan Anda buktikan lagi di dalam penelitian Anda. Kalau Anda memang berniat untuk melakukan penelitian, memang banyak penelitian sudah dilakukan. Tapi kalau Anda ingin lagi melakukan penelitian lanjutkan, silakan lanjutan. Ya. Membandingkan antara anak-anak dengan orang tua, ataukah membandingkan laki-laki dengan perempuan. Ya, yang berikut adalah kekhususan. Ya. Jadi setiap persendian itu memiliki kelentukan yang khusus. Ya. Jadi tergantung dari kualitas sendi itu. Kontraksi otot-ototnya yang ada yang berada di seputar sendi itu. Jadi ada tulang, kemudian ada kapsul, lalu ada ligamen, lalu ada otot yang menutupi tulang-tulang itu. Jadi setiap persendian itu memiliki kelentukan yang khusus. Ya. Maka sudut-sudut kontraksi dari otot-otot yang ada di bagian-bagian tubuh Anda itu juga sangat tergantung dari kualitas-kualitas sendi dan juga otot. Ya. Disarankan kepada Anda latihan kelentukan itu sebaiknya pada daerah-daerah badan yang akan digunakan untuk aktivitas fisik. Tapi bukan berarti bahwa bagian-bagian dari tubuh kita yang tidak digunakan untuk berlatih fisik itu tidak dilatih kelentukannya. Tetap harus juga dilatih.
Ya, karena kita memiliki tubuh dengan struktur tubuh yang kalau ya satu bermasalah akan kita rasakan semua dari tubuh kita. Tangan kita sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasa sakit. Nah, jadi disarankan kepada Anda memang kalau Anda memiliki salah satu cabang olahraga, ya, Anda misalnya di wushu, ya, kalau di wushu itu karena kompleks kemungkinan ya kita membutuhkan latihan kelentukan, latihan peregangan untuk seluruh anggota tubuh. Di bagian-bagian leher penting, di bagian-bagian lengan penting, di bagian togok sini penting, di bagian tungkai ya, baik tungkai atas maupun tungkai bawah, itu semua menjadi penting. Tetapi ada mungkin cabang olahraga yang cuma membutuhkan sebagian dari kondisi fisik dari bagian tubuh Anda saja yang berpartisipasi. Ya katakanlah mungkin panahan. Ya. Panahan karena dia cuma berdiri ya melakukan memanah, gerakan memanah cuma dari posisi berdiri doang. Sehingga mungkin dia lebih membutuhkan banyak latihan-latihan peregangan itu di seputar togok dan sendi-sendi ya, bahu, lengan. Tetapi tidak tetap disarankan untuk Anda melakukan juga peregangan pada pada bagian tubuh Anda yang lain ya. Bagian togok ke bawah juga harus tetap lentuk. Karena ketika Anda tidak lentuk pada bagian tubuh yang lain, kita berdiri ya, kita mudah juga kram, bisa capek, lelah karena tidak fleksibel ya. Maka kita juga akan tidak stabil ya. Sehingga gerak kita mungkin saja akan terpengaruh oleh gerakan yang tidak stabil itu. Sehingga poin ini menjadi penting. Ya. Setiap cabang olahraga memiliki kekhususan dari cabang-cabang masing-masing. Nah, karena kekhususan-kekhususan itu, Anda juga perlu berlatih yang lebih maksimal atau lebih banyak pada otot-otot yang akan digunakan untuk cabang olahraga Anda. Atau juga mungkin sepak takraw. Ya, kalau Anda berpikir bahwa sepak takraw itu hanya menggunakan kaki, kemudian semua bentuk-bentuk latihan kita hanya diarahkan kepada togok dan tungkai. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa bagian lengan atau bagian leher ya, itu diabaikan. Tetap kita harus berlatih sampai ke bagian-bagian itu. Saat melakukan peregangan statis ya, peregangan statis. Ini ada petunjuk buat Anda. Itu dilakukan sampai pada batas rasa sakit. Jadi bukan sampai pada rasa sakit ya. Jadi misalnya orang melakukan gerakan statis itu sampai pada batas rasa sakit. Artinya bukan sampai rasa sakit. Rasa sakit dulu baru berhenti. Ya. Jangan sampai kita melakukan latihan peregangan itu justru sampai orang teriak-teriak, menangis-menangis. Sudah kesakitan kita masih paksa. Dikiranya bahwa anak yang kita latih itu ya, badan kita ini kan daging, terdiri dari otot, daging, saraf, tulang, sendi gitu. Tidak ada satupun bagian tubuh kita yang terbuat dari karet. Jadi kalau karet kita bisa lentuk-lentukan kapan saja. Tapi bagian tubuh kita kan tidak begitu. Struktur otot kita itu berlapis-lapis. Kalau bagian luar itu kan kita lihat dibungkus pada khususnya otot. Ya. Kalau Anda buka buku-buku anatomi, fisiologi ya, itu otot-otot itu kalau Anda potong ya, bagian luar sekali itu adalah fasciculus. Fasciculus itu ya
Fasikulus itu kalau dipotong lagi, ada yang terdiri dari fibril-fibril. Fibril-fibril itu ya kalau kita potong lagi, di dalamnya itu terdiri dari miofibril jutaan. Banyak. Dari miofibril itu kalau kita potong lagi, ya, ada filamen. Nah, filamen itu ada filamen aktin, ada filamen miosin. Nah, filamen aktin dan miosin inilah yang biasanya ya, ketika ada rangsangan dari luar, ada isyarat dari luar yang masuk, ya, ketika kita melakukan pergerakan, ya, ada rangsangan itu, maka filamen aktin dan miosin itu saling merekat gitu. Merekat, ya. Maka terjadilah kontraksi gerak itu. Jadi dalam hal melakukan peregangan, ya, terutama peregangan statis, statis itu adalah gerakan-gerakan yang melakukan peregangan yang kita lakukan dengan tidak bergerak-gerak, tidak menghentak-hentak itu ya. Itu harus sampai pada batas rasa sakit. Tetapi juga jika besok Anda mau berlatih lagi masih merasa sakit, ya, Anda masih merasa sakit, artinya bahwa latihan yang Anda lakukan kemarin itu sudah terlalu keras, ya, sehingga Anda merasa sakit di hari berikutnya. Tapi kalau latihan yang baik, ya, itu Anda latihan hari ini, besok Anda berlatih lagi, latihan kelentukan, Anda tidak merasa otot Anda sakit-sakit atau nyeri-nyeri. Itu artinya latihan Anda masih dalam koridor yang benar ya. Petunjuk yang berikut juga bahwa dikatakan lebih baik melakukan 10 macam gerak peregangan sebanyak 3 kali pada 3 kesempatan. Ya. Daripada melakukan 3 kali 10 itu ya, satu kaligus. Jadi kalau Anda memiliki 10 macam gerak, Anda hitung dari leher sampai ke lengan, sampai ke togok, sampai ke tungkai ya. Anda memiliki 10 macam gerak, maka disarankan kepada Anda 10 macam gerak itu sebaiknya kita lakukan dalam 3 kesempatan berbeda. Ya. Jadi kita bikin dulu ya peregangan-peregangan. Biasanya orang dari bagian leher ya, kepala ini turun ke kaki. Atau kalau saya ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam teori-teori yang saya tahu, yang saya baca, itu saya biasa melakukan peregangan dari dari tungkai ke arah leher. Mengapa dari tungkai ke leher? Karena disarankan dan di teori-teori yang lain mengatakan bahwa ya, latihan peregangan itu sebaiknya dimulai dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil. Atau bagian-bagian tubuh yang besar ke bagian-bagian tubuh yang kecil. Maka kalau kita lihat dari tubuh kita ini, ya, bagian tubuh kita yang besar atau otot-otot kita yang besar itu adanya di bagian tungkai. Ya. Jadi sebaiknya kita melakukan peregangan itu dari tungkai ke atas sampai ke bagian leher. Jadi atau yang berikutnya adalah melakukan dari sifatnya yang umum ke yang khusus. Ya. Jadi itu sifat dari bagaimana orang mau melakukan latihan peregangan. Tapi kembali seperti yang topik yang kita bahas tadi, ya, lebih baik kita melakukan 10 macam gerak peregangan dalam 3 kali kesempatan yang berbeda-beda ya, daripada artinya
setelah kita melakukan 10 kali 10 macam gerak itu, kita istirahat. Masuk lagi set kedua, kita melakukan 10 macam gerak itu lagi, kemudian kita istirahat lagi. Kemudian kita masuk lagi, ya, set ketiga, kita melakukan latihan peregangan itu, dan kita istirahat lagi. Itu artinya kita lakukan dalam 3 kesempatan berbeda, 10 gerak dalam 3 kesempatan berbeda. Daripada Anda melakukan, ya, 10 kali atau 10 macam gerak itu sekaligus, ya. Anda bikin 10 gerak dari atas sampai ke bawah, semua sudah selesai, bikin lagi, langsung ulang lagi 10 gerak ke atas ke bawah, langsung selesai. Atau Anda bikin lagi yang ketiga dari atas ke bawah, selesai. Ataukah Anda bikin peregangan untuk otot-otot, katakanlah otot tricep, ya. Anda bikin gerakan ini, ya, ke belakang. Ini berarti untuk otot-otot tricep. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda berhenti, terus Anda bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian Anda berhenti, Anda bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu artinya melakukan 3 gerak sekaligus dalam satu kesempatan. Itu tidak disarankan, ya. Tapi sebaiknya Anda bikin semua, entah terserah Anda, mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau saya menyarankan dari bawah ke atas, karena tadi berdasarkan teori-teori bahwa gerakan-gerakan latihan-latihan fleksibilitas itu sebaiknya dilakukan dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil. Artinya otot-otot yang besar itu adanya di bagian tungkai. Maka lakukanlah dari bagian tungkai ke bagian atas. Karena otot-otot di lengan, ya, otot-otot di bagian dada kita, otot-otot di leher ini kan lebih kecil daripada otot-otot yang ada di tungkai, gitu ya. Untuk peregangan aktif, ya, peregangan aktif, ya. Anda lihat untuk peregangan aktif atau aktif method, ya. Itu kita bagi, ada peregangan statis, ada peregangan yang dinamis, ya, atau dikatakan balistik itu. Lalu ada juga peregangan pasif, ya, pasif method, ya. Kemudian ada peregangan PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation, ya. Jadi ini macam-macam metode latihan peregangan. Ada sebagian buku yang mengatakan cuma ada 4. Yaitu peregangan statis, peregangan dinamis, peregangan pasif, dan peregangan PNF. Tapi ada sebagian literatur juga mengatakan ada 5. Jadi ada peregangan statis, ada peregangan pasif, ada peregangan pasif, saya ulang ya, ada peregangan statis, ada peregangan dinamis, ada peregangan pasif, ya, ada peregangan PNF, dan ada peregangan ICE, ya. ICE itu kepanjangan dari Active Isolation Stretch, ya. Jadi sebagian buku, ya, sebagian teori mengatakan, ya, atau membagi latihan peregangan itu menjadi 4. Tapi sebagian teori juga ya, membagi jenis-jenis peregangan itu atau metode latihan peregangan itu menjadi 5. Ya, saya masih tetap bertahan di 5 jenis itu, ya. Peregangan statis atau statis method, ya. Kemudian peregangan dinamis atau ballistic method. Kemudian peregangan pasif atau passive method, ya. Lalu peregangan PNF itu, ya, proprioceptive neuromuscular facilitation, dan peregangan ICE, ya, active isolation stretch, ya. Jadi 5 jenis peregangan itu yang merupakan metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan kelentukan Anda.
Jadi sekali lagi, latihan untuk meningkatkan flexibility kita atau latihan untuk meningkatkan kualitas ya dari kelentukan tubuh kita itu bisa menggunakan 5 cara itu. Jadi kalau gerakan statis ya, ada orang yang melakukan gerakannya menghitung cuma sampai 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik lagi dan seterusnya. Padahal untuk melakukan latihan peregangan itu waktunya bervariasi. Ya. Ada yang mengatakan ya 8 detik ya. Ada yang mengatakan 10 detik ke atas. Jadi tergantung bagaimana kita ya bisa menggunakan. Ada yang mau pakai 12 detik silakan. Macam-macam teori yang mengatakan terkait dengan itu. Itu yang terkait dengan statis ya, metode peregangan statis. Kalau balistik kan yang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Menjangkau kaki dan seterusnya itu. Itu balistik method. Lalu kemudian ada peregangan pasif. Peregangan pasif itu bagaimana caranya? Ya. Itu kita melakukan peregangan tetapi dibantu oleh orang lain. Ya. Jadi kita melakukan latihan peregangan, misalnya ya kalau dulu peregangan pasif itu digunakan kepada mereka-mereka yang cedera. Jadi bentuk-bentuk latihan untuk rehabilitasi. Selanjutnya itu digunakan sebagai satu model atau metode latihan peregangan. Jadi Anda diam saja, misalnya Anda mau melakukan peregangan untuk otot-otot tricep ya. Tadi saya bilang misalnya Anda mau bikin gerakan ini ya. Anda yang diam, orang yang melakukannya. Atau Anda mau menarik ke depan sini, tetapkan sama, ini juga tetap untuk latihan tricep ya. Anda misalnya melakukan seperti ini. Di samping tricep juga untuk sendi-sendi bahu. Anda yang diam, orang lain yang mendorong. Ya, untuk semua pergerakan di dalam tubuh Anda melakukan peregangan itu dengan menggunakan peregangan pasif itu. Tetapi yang melakukan adalah Anda dibantu dengan orang lain. Nanti kita akan melihat satu-satu. Ini secara gambaran umumnya seperti itu. Sedangkan untuk peregangan proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF ya, ini dalam perkembangannya PNF ini kalau tidak salah baru ditemukan atau diciptakan oleh Herman Kabat pada tahun 1959. PNF ini dia mengkombinasi, kalau di bahasa Indonesia kan biasanya dikatakan peregangan kontraksi relaksasi. Tapi saya sendiri tidak mendefinisikan sebagai kontraksi relaksasi. Saya lebih mendefinisikan sebagai kontrak regang. Ya. Karena cara untuk melakukan metode PNF ini ya, prinsipnya otot sebelum diregangkan dikontraksikan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita melakukan peregangan terhadap otot tricep ini ya. Misalnya tadi kita bikin gerakan ya seperti ini, kita tarik ke belakang. Ini kan untuk otot tricep. Atau kita bikin seperti ini. Bentuk gerakannya seperti ini. Ini juga untuk otot tricep. Tetapi otot tricep ini sebelum diregangkan, maka harus dikontraksikan. Ya. Bagaimana dikontraksikan? Anda bisa mendorong ini keluar, tetapi otot kita ini menahan.
tangan kita yang lain menahan ya. Jadi Anda berkontraksi tapi yang satu menahan. Nah, jadi Anda dorong ini lengan Anda keluar tetapi ini tahan. Atau kalau itu kurang